Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik, sebelum pembelajaran Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doanya silakan angkat tangan. Baik, silakan Taskia Amelia. Minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Rohmatul Umah. Selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Siapa pada siang hari ini yang tidak hadir atau tidak masuk? Pak. Masuk semua ya, berarti tandanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya Ibu minta kalian semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking, bernyanyi lagu Cikini ke Gunung Dia, supaya kalian tetap semangat dan tidak loyo ketika pembelajaran dimulai. Ya, berdiri anak-anak. Tepuk tangan ya. Cikini ke Gunung Dia, hari ini kita belajar bersama. Ditambahi Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Silakan duduk kembali. Gimana? Udah senang? Masih ada yang ngantuk? Baik. Apakah ada yang tahu materi pembelajaran kita hari ini? Tidak ada ya? Jadi materi kita pada siang hari ini adalah tentang masyarakat di daerahku. Berasal dari daerah mana kalian? Nah, pasti murid-murid Ibu ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Contohnya saja seperti Ibu. Ibu berasal dari daerah Lamongan. Nah, kalau kalian semua berasal dari daerah mana? Boleh. Berarti kita berasal dari daerah yang berbeda ya anak-anak. Kemudian di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Kemudian yang kedua,
Peserta didik dapat mengaitkan pengaruh geografis dengan mata pencarian yang ada di daerah tempat tinggal. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dari kehidupan masyarakat pendatang. Jadi masyarakat yang datang ke daerah kita seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perbedaan kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Jadi dahulu itu masih mengikuti tradisi turun-temurun, yang dimana contohnya tradisinya adalah bacaan tampah. Ada yang tahu bacaan tampah? Biasanya bacaan tampah itu untuk seperti syukuran gitu, syukuran untuk anak kecil yang sudah bisa berjalan ataupun berbicara seperti itu. Kemudian belum mengenal teknologi. Jadi pada zaman dahulu itu memang teknologinya masih belum berkembang seperti zaman sekarang. Dan alat komunikasinya itu dulu masih memakai telepon rumah. Kemudian ada jenis pekerjaan menyelesaikan kondisi alam. Kemudian untuk masyarakat yang sekarang menyukai sesuatu yang praktis dan sederhana. Kemudian selalu memanfaatkan teknologi, jenis pekerjaan berhubungan dengan teknologi. Jadi memang pada zaman sekarang ini teknologi semakin canggih dan semakin berkembang. Kenapa betul? Betul. Jadi sekarang itu mata pencariannya itu bisa melalui teknologi loh. Ada yang tahu apa? Ya, biasanya jual beli online atau all shop. Biasanya terdapat di beberapa aplikasi. Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan masih banyak lagi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua, Ibu minta kalian maju ke depan untuk menuliskan jenis mata pencarian kedua orang tua kalian di papan tulis. Siapa yang ingin maju duluan? Boleh diucapkan spidol. Siapa yang mau maju duluan? Ya, silahkan Abel. Baik, ada lagi? Ya, silahkan Eder. Baik, ada lagi? Ayo, lagi silahkan maju. Ada yang masih ingin maju? Sudah tidak ada. Baik, ini merupakan jenis pekerjaan orang tua murid-murid. Di antaranya ada guru, petani, dokter, bidan, dan juga pedagang. Banyak juga ya macamnya anak-anak. Lanjut, apa yang tahu mata pencarian itu? Ya, silakan Abel. Baik, benar. Mata pencarian adalah aktivitas utama yang dilakukan seseorang atau masyarakat dalam memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Mata pencarian penduduk masyarakat menyesuaikan dengan kondisi alam. Penampakan alam di Indonesia ada yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Seperti itu. Nah, ini kita masuk mata pencarian daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan bukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri yang antara lain ada teh, kina, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Kemudian selain itu juga ada bermacam-macam bunga, karena di sana udaranya segar, sejuk, dan banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat liburan atau pariwisata.
seperti itu. Ada yang tahu gambar apa di sebelah kiri? Baik, di sana ada gambar petani memetik kuncup teh seperti itu. Baik, lanjut. Mata pencarian daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai. Tanahnya gembur dan suhu udaranya panas. Dataran rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk membudidayakan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain sebagainya. Pada umumnya, penduduk Kelompok satu di sebelah. wilayah pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan berternak kecil. Ya baik, silakan. Belakang 3 sini 4. Gimana apa pertanyaannya? Kelompok satu berapa orang? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Apa perbedaan petani tambak dan petani sawah? Jadi berbeda ya anak-anak. Petani sawah itu biasanya berisi ini bahan pangan. Contohnya padi, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Kalau petani tambak itu biasanya petani yang membudidayakan banyak jenis ikan. Contohnya seperti bandeng, lele, apalagi mujair, udang, sombro, dan masih banyak lagi seperti itu. Itu gambar apa yang di samping kiri? Baik, di samping kiri itu gambar petani menanam padi. Lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya adalah mata pencarian daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Pantai yang landai merupakan tempat yang kaya akan ikan. Karena lautnya yang cenderung tenang. Umumnya, penduduk akan bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan petani tambak. Seperti itu. Ada yang pernah kan ke pantai? Pernah. Pasti anak ibu ini pernah ke pantai ya untuk liburan. Selanjutnya ini pembahasan yang terakhir adalah dampak dari masyarakat pendatang. Seiring dengan banyaknya pendatang yang masuk ke suatu daerah, ada budaya yang mungkin berubah dan mengalami pergeseran, sehingga muncullah istilah akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih seperti wayang. Nah, wayang ini tuh percampuran dari daerah Jawa dan juga India. Kemudian asimilasi adalah penyatuan atau pembaruan kedua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru. Contohnya seperti musik dangdut yang merupakan hasil dari proses antara musik Melayu dan juga pengaruh dari musik India. Seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 maupun 3 kelompok. Ibu akan sebutkan ya. Untuk kelompok 1 ada Ana Hilmi, kemudian Hidayatun Nabila, Wanda Nurhatus, dan juga Nur Rahmawati. Untuk kelompok kedua ada Muhammad Aladar, Wildan Nasbi, dan juga Rahmatul Umar. Dan kelompok 3 ada Lydia Safira, Vera Yulita, Herlina Sari, dan Tasya Amelia. Sudah menentukan ya? Baik, untuk memperdalam materi pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini Ibu memiliki kartu kekayaan alam. Jadi dimohon untuk setiap kelompok atau perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil kartu kekayaan alam. Silakan. Baik. Bisa dibaca ada petunjuk kegiatan.
Perhatikan gambar yang ada di setiap kotak dengan seksama. Tempelkan kartu kekayaan alam di kolom pada lembar LKPD yang telah disediakan. Analisislah sesuai dengan karakteristik masing-masing gambar, sesuai dengan wilayahnya dengan benar. Ibu akan membagikan di setiap kelompok. Baik, bisa dikerjakan ya anak-anak. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Baik, apakah ada yang sudah selesai? Sudah semuanya? Belum. Kurang apa ya kelompok 2? Baik, sudah selesai semua anak-anak? Baik, sudah selesai ya. Jadi ibu minta presentasi setiap kelompok untuk maju ke depan. Siapa yang ingin maju ke depan terlebih dahulu? Baik, kelompok 1 dipersilahkan. Yang pertama, dataran tinggi. Mata pencaharian pekerjaan petani teh, petani berkebunan sayur, buruh pabrik sayur. Sumber daya alam, hasil perkebunan seperti karet, teh, kopi, coklat, cengkeh, dan hina. Ciri-ciri, beriklim sejuk, cadangan air cukup banyak, area pertanian dibentuk terase. Yang kedua, pantai. Mata pencarian, pekerjaan nelayan, petani, tambak, petani garam, dan pedagang ikan. Untuk sumber daya alamnya, macam-macam jenis ikan laut, rumput laut, kerang, dan terumbu karang. Ciri-cirinya yang pertama, udaranya kering, suhunya panas, dan berpasir. Dataran rendah, mata pencaharian yang pertama, pekerjaan petani sawah, peternak hewan, pekerja kantor, pekerja jasa buruh, dan buruh bangunan. Sumber daya alam, yang pertama hasil perkebunan seperti jagung, sayuran, tebu, buah-buahan, padi, dan hewan ternak. Ciri-ciri yang pertama, bersuhu sekitar 23-29 derajat. Yang kedua, permukaannya relatif datar. Yang ketiga, biasanya berada di daerah perkotaan. Baik, apakah jawaban dari teman kalian yang di depan sudah benar? Benar. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Baik, jadi ibu akan mengambil LKPD-nya kembali ya. Anak-anak, adakah kesulitan saat kalian mengerjakan LKPD? Alhamdulillah tidak ada ya, berarti semuanya paham. Selanjutnya, untuk mendalami materi pada siang hari ini, Ibu akan memberikan kalian lembar soal evaluasi yang dikerjakan secara individu.
Baik, jangan lupa ya anak-anak untuk dituliskan nama, kelas, absen, juga mata pelajarannya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi. Apakah sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah sudah. Baik, Ibu akan ambil kembali ya. Sudah selesai semua ya anak-anak? Adakah dari evaluasi ini yang tidak kalian pahami? Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Kita lanjut untuk kesimpulan. Apa saja yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Yang pertama mata pencarian, yang kedua bentang, yang ketiga masyarakat pendatang, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mata pencarian adalah aktivitas utama yang dilakukan seseorang atau masyarakat dalam memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Mata pencarian setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan kondisi bentang alamnya. Baik, pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran Ibu tutup. Siapa yang ingin memimpin doa? Baik, Lydia Safira silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi illal ladzina amanu saubil haqqi wa tawasaw. Amin. Mengingatkan kembali, jangan lupa dipelajari materi selanjutnya ya di rumah kalian masing-masing. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.